Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Imron SEMM selaku dosen mata kuliah kepemimpinan dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nina Suryani dengan NIM 19111100002620 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah kasus terkait PMB di Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara tahun 2022-2023 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Latar belakang masalahnya yaitu Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara atau yang biasa disebut dengan Unisnu Jepara merupakan penggabungan dari INISNU, Setia NU, dan STTD NU berdasarkan keputusan Mendikbud nomor 149-E-O-2013 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Jepara atau yang biasa disebut dengan Yaptinu Jepara sebagai penyelenggara. Unisnu Jepara berkomitmen menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan melalui penataan institusi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan mengerahkan segala daya dan potensi yang dimiliki. Unisnu terletak di Jalan Taman Siswa, Pekeng, Kauman, Kecamatan Taunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dan merupakan satu-satunya universitas yang ada di Kabupaten Jepara. Kini Unisnu Jepara memiliki 18 program studi jenjang strata 1 dan 1 program studi jenjang strata 2. Seluruh program studi telah terakreditasi oleh BAN PT. Bahkan BAN PT juga telah memberikan peringkat B akreditasi perguruan tinggi kepada Unisnu Jepara dengan nomor 3598-SK-BAN PT Akred-PT-10-2017. Akreditasi ini semakin meneguhkan bahwa Unisnu Jepara telah memenuhi standar pengelolaan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu dalam 18 program studi tersebut termasuk ke dalam 5 fakultas, yaitu ada Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta Fakultas Sains dan Teknologi. Dalam tiap fakultas tentu memiliki permasalahan sendiri terkait mahasiswanya. Apalagi jika ada program studi yang tidak mencapai target mahasiswa yang ditentukan dari pihak kampus. Tentu saja hal itu menjadi tanda tanya tersendiri dari pihak kampus dan menjadi PR bagi prodi tersebut agar bisa mencapai target mahasiswa sesuai ketentuan kampus saat penerimaan mahasiswa baru. Hal ini yang terjadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara. Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri dari 3 prodi, yaitu Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Islam. Masing-masing prodi sudah terakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Berikut merupakan akreditasi dari setiap prodi, yaitu Prodi Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Islam. Namun dari ketiga prodi tersebut, yaitu Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Islam, hanya Prodi Manajemen yang mampu mencapai target mahasiswa dalam penerimaan mahasiswa baru tahun 2022. Maka dari itu, kali ini akan membahas tentang studi kasus pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis terkait dengan mengapa Prodi Akuntansi dan Ekonomi Islam tidak bisa mencapai target jumlah mahasiswa yang telah ditentukan kampus pada penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022. Lalu terkait permasalahannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada masa penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023
Prodi manajemen telah mencapai target yang telah ditetapkan oleh fakultas. Lalu mengapa prodi akuntansi dan juga ekonomi Islam tidak bisa mencapai target tersebut? Adapun inti dari studi kasus ini yaitu perlu diketahui bahwa di dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu ini memiliki 3 program studi yaitu manajemen, akuntansi, dan ekonomi Islam. Lalu alasan mengapa prodi akuntansi dan ekonomi Islam tidak bisa mencapai target mahasiswa yang diinginkan dari pihak universitas saat penerimaan mahasiswa baru karena mungkin peminatan atau ketertarikan calon mahasiswa baru lebih tinggi ke program studi manajemen dibandingkan dengan program studi akuntansi dan ekonomi Islam. Lalu perlu diketahui juga bahwa alasan pertama seorang mahasiswa memilih suatu program studi adalah dari minat tidaknya dia terhadap prodi tersebut. Minat atau ketertarikan memang sangat penting untuk menjalani sebuah proses pendidikan, apalagi waktu yang dibutuhkan untuk menempuh pendidikan selama kurang lebih 4 tahun. Tentu saja waktu tersebut bukan waktu yang singkat bagi seorang mahasiswa yang berminat di bidang tersebut. Dalam hal ini mungkin calon mahasiswa baru di Unisnu lebih berminat dan tertarik untuk masuk ke program studi manajemen daripada ke program studi akuntansi dan ekonomi Islam. Ada beberapa alasan mahasiswa lebih tertarik untuk memilih prodi manajemen, di antaranya yang pertama pilihan karir yang cerah. Artinya lulusan jurusan manajemen punya kesempatan yang besar untuk memilih jenis pekerjaan. Ada banyak pilihan jenjang karir bagi para lulusan dari prodi ini. Dengan bekal yang didapatkan dari bangku perkuliahan, para lulusan dapat mengisi berbagai lowongan pekerjaan yang terkait dengan manajemen organisasi ataupun manajemen proyek. Mereka pun dapat mengemban pekerjaan yang terkait dengan keamanan investasi, mengelola anggaran, memastikan kelayakan standar kesejahteraan karyawan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu cocok bagi yang ingin berwirausaha. Jurusan manajemen sangat cocok dipilih oleh mahasiswa yang memiliki passion dalam bidang wirausaha. Melalui jurusan ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai hal yang dapat menunjang kemampuan manajerial dan berwirausaha. Setelah lulus nanti, mahasiswa dapat mengembangkan diri menjadi pengusaha yang berintegritas, memiliki intelektualitas tinggi, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, mampu menganalisis, serta mumpuni untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi, bisa dikatakan kalau jurusan ini merupakan salah satu jurusan terbaik bagi orang yang bercita-cita untuk menciptakan usaha sendiri. Yang ketiga, membentuk dasar kepemimpinan. Alasan memilih jurusan manajemen selanjutnya adalah tentang leadership. Melalui jurusan ini, kita akan belajar berbagai hal penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Hal ini tentu saja akan membantu kita lebih paham bagaimana caranya mengelola karyawan dan memimpin sebuah bidang usaha maupun organisasi. Yang keempat, membentuk pribadi yang kreatif, cepat, dan cerdas. Kita akan belajar bagaimana caranya menjadi pribadi yang kreatif, cepat, dan cerdas. Hal tersebut nantinya bisa jadi modal berharga bagi kita dalam menentukan keputusan terbaik dalam setiap masalah yang terkait dengan manajerial. Yang kelima yaitu membentuk pribadi yang tanggung jawab. Alasan memilih jurusan manajemen yang pertama terkait dengan pembentukan karakter positif bagi mahasiswa. Melalui jurusan ini, mahasiswa akan belajar bagaimana rasanya memikul tanggung jawab dalam mengelola sebuah perusahaan atau organisasi. Para mahasiswa akan mendapat belajar untuk berlatih tanggung jawab dalam proses pengelolaan proyek dan keuangan hingga mengatur sumber daya manusia. Yang keenam ada meningkatkan kemampuan berorganisasi. Alasan memilih jurusan manajemen bagi sebagian orang adalah karena jurusan ini mampu membentuk kemampuan berorganisasi yang baik pada diri para mahasiswa. Dalam bidang manajemen, keahlian untuk berorganisasi sangat diperlukan guna menunjang peran mereka di dunia kerja.
Lalu yang ketujuh ada mampu membentuk pribadi yang lebih teratur dan disiplin. Alasan memilih jurusan manajemen adalah soal pengembangan diri. Dengan mengambil jurusan ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih teratur, rapi, lebih supel, dan disiplin. Kepribadian personal yang baik tentu saja akan sangat berdampak positif pada kinerja seseorang dalam mengatur maupun mengelola sebuah bisnis. Yang kedelapan yaitu mudah beradaptasi. Proses adaptasi untuk jurusan manajemen itu sendiri terbilang mudah dan singkat. Pada awal masa perkuliahan, kita akan diperkenalkan dengan beragam dasar-dasar dari ilmu manajemen sebelum masuk pada bagian spesial atau khusus yang dimilikinya. Jadi, kita tidak perlu merasa khawatir jika kita memilih jurusan IPA pada saat di bangku SMA, meskipun jurusan manajemen dikenal sebagai salah satu cabang dari IPS. Yang kesembilan yaitu cocok bagi tipe orang yang pandai bergaul. Jurusan manajemen rasanya sangat cocok bagi tipe orang yang pandai bergaul. Dalam dunia kerja nantinya kita akan lebih mudah untuk membangun koneksi ataupun interaksi dengan orang lain. Jadi, jika pada dasarnya kita adalah orang yang pintar bicara dan suka bersosialisasi dengan orang lain, maka tak ada salahnya untuk memilih jurusan manajemen ini. Lalu selain beberapa alasan di atas, telah diketahui bahwa program studi manajemen merupakan salah satu jurusan favorit dari setiap universitas, baik di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Dan yang paling penting adalah lulusan prodi manajemen prospek kerjanya itu luas. Telah diketahui bahwa juga di Jepara sudah banyak didirikan pabrik-pabrik yang tentu saja akan memudahkan lulusan dari prodi manajemen ini untuk mengaplikasikan ilmu yang mereka didapat di dunia kerja. Adapun penyelesaian dari studi kasus ini yaitu untuk prodi akuntansi dan ekonomi Islam harus lebih gencar untuk mempromosikan program studinya di beberapa sekolah di Jepara, karena dengan adanya promosi ini siswa-siswi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi jadi tahu keuntungan apa saja yang didapat jika masuk program studi akuntansi maupun ekonomi Islam, terutama di Unisnu Jepara, sehingga mereka bisa tertarik dan kemungkinan bisa membuat prodi akuntansi dan ekonomi Islam mencapai target mahasiswa sesuai keinginan kampus di penerimaan mahasiswa baru tahun depan. Sekarang ada penutupnya, yaitu berupa kesimpulan dari studi kasus kali ini, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara memiliki 3 program studi, yaitu manajemen, akuntansi, dan ekonomi Islam. Tetapi pada masa penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023, program studi akuntansi dan ekonomi Islam tidak bisa mencapai target yang diinginkan, yang mungkin hal ini dikarenakan kurangnya minat dan ketertarikan para calon mahasiswa baru di program studi ini. Maka dari itu, penting bagi program studi akuntansi dan ekonomi Islam agar lebih gencar untuk mempromosikan prodi mereka ke sekolah-sekolah yang ada di Jepara, agar siswa-siswi tahu apa saja yang akan mereka dapatkan jika masuk prodi akuntansi maupun ekonomi Islam, sehingga akan muncul ketertarikan untuk masuk ke prodi-prodi tersebut. Hal ini dilakukan agar program studi akuntansi dan ekonomi Islam dapat mencapai target mahasiswa di penerimaan mahasiswa baru tahun depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.